Selamat pagi sahabat-sahabat yang terkasih, apa kabar? Semoga hari ini penuh dengan damai dan sukacita. Kita diberi kesempatan baru oleh Tuhan untuk bersama-sama merenung dan mendengarkan firman-Nya. Pada kesempatan kali ini, mari kita buka hati dan pikiran kita, serta siapkan diri untuk menerima pesan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa dalam program Pagi Bersama Tuhan. Saya yakin dan percaya kita semua sudah bangun dengan tubuh yang diberkati dan kuat baru daripada Tuhan. Dan pagi ini renungan kita berjudul Iman yang Menggerakkan Gunung Masalah. Kita membaca di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 22 sampai 24. Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin bertanya kepada saudara, apakah saudara sedang menghadapi gunung masalah? Mungkin gunung itu berbentuk sakit penyakit yang belum sembuh. Mungkin gunung itu berupa masalah keluarga, masalah rumah tangga, atau masalah pekerjaan. Saudara, gunung masalah sering membuat kita merasa kecil, sering membuat kita merasa lemah, dan sering membuat kita tidak berdaya. Tetapi kabar baiknya, Yesus berkata, percayalah kepada Allah. Dengan iman, bahkan gunung yang besar pun bisa dipindahkan. Firman Tuhan pagi ini mengajarkan, iman yang kita bangun sejak pagi akan menentukan bagaimana kita menghadapi gunung masalah sepanjang hari ini. Yesus memberikan 3 hal penting dalam ayat yang kita sudah baca. Yang pertama dikatakan, percayalah kepada Allah. Iman bukan sekedar optimisme, tetapi meletakkan kepercayaan sepenuhnya kepada Allah. Yang kedua, barang siapa berkata kepada gunung ini. Saudara, gunung melambangkan masalah besar yang tampaknya tidak mungkin teratasi. Tetapi iman tidak diam. Iman berbicara dengan otoritas. Yang ketiga, asal tidak bimbang hatinya. Kekuatan iman terletak pada hati yang percaya penuh tanpa keraguan. Yang keempat, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Saudara, doa yang lahir dari iman sejati memiliki kuasa menggerakkan kuasa Allah bekerja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita lebih jauh melihat kebenaran firman Allah. Bahagian yang pertama, iman melihat Tuhan lebih besar dari gunung masalah. Saudara, masalah bisa tampak besar, tetapi iman membuat kita melihat Allah lebih besar daripada masalah itu. Contoh dalam Alkitab, Daud melawan Goliat. Dalam 1 Samuel pasal 17, semua orang melihat Goliat terlalu besar untuk dikalahkan. Daud melihat Goliat terlalu besar untuk meleset dari batu yang diarahkan. Tetapi iman membuat perbedaan. Ilustrasinya begini.
seperti sebuah kamera. Kalau kita zoom terlalu dekat pada masalah itu kelihatan menakutkan. Tetapi kalau kita zoom keluar dan melihat kebesaran Tuhan, maka kita sadar masalah itu kecil di tangan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, awali pagi ini dengan mengarahkan pandangan kepada Allah, bukan pada masalah. Dan beranilah berkata, Tuhanku lebih besar daripada gunungku. Yang kedua, iman berbicara dengan kuasa. Yesus berkata, barang siapa berkata kepada gunung ini, iman sejati tidak hanya diam di dalam hati, tetapi diungkapkan lewat perkataan. Saudara, kita melihat Yesus sendiri sering berbicara kepada keadaan. Ia berkata kepada angin ribut, diam, tenanglah. Dalam Injil Markus 4 ayat 39. Dan angin pun reda. Saudara, seorang pilot yang berbicara ke menara kontrol, tanpa komunikasi, arah bisa kacau. Demikian juga iman perlu diungkapkan dengan perkataan. Belajarlah berbicara iman, bukan keluhan. Pagi ini, bukalah mulut dan katakan dengan keyakinan, gunung masalahku, engkau akan pindah dalam nama Yesus. Bahagian yang ketiga, iman berdoa dengan keyakinan. Markus 11 ayat 24 menegaskan, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Iman bukan sekedar berharap, tetapi yakin bahwa janji Tuhan sudah ya dan amin. Contoh dalam Alkitab, Hana berdoa minta anak dalam 1 Samuel 1 ayat 10-18. Setelah berdoa, wajahnya tidak muram lagi karena ia yakin doanya telah didengar. Dan pada akhirnya lahirlah Samuel. Saudara, seperti kita memesan barang secara online, kita percaya barang itu akan datang meskipun belum sampai ke rumah. Demikianlah doa iman. Kita percaya jawaban Tuhan sedang di dalam perjalanan. Saudara, setiap doa pagi ini jangan diucapkan dengan keraguan, tetapi dengan satu keyakinan penuh bahwa Tuhan mendengar dan menjawab. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita bisa menerapkan iman pagi yang menggerakkan gunung masalah? Yang pertama, bangun iman dengan firman sebelum menghadapi dunia. Yang kedua, deklarasikan janji Tuhan dengan mulut kita. Yang ketiga, berdoa dengan keyakinan penuh, bukan dengan keraguan. Yang keempat, percaya dan bersyukur lebih dulu, bahkan sebelum kita melihat hasilnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini mari kita ingat, gunung masalah bisa besar, tetapi Allah kita jauh lebih besar. Iman yang sejati berbicara dengan kuasa. Doa iman menggerakkan tangan Allah untuk bekerja. Ingat perkataan Yesus, percayalah kepada Allah, barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, maka hal itu akan terjadi baginya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami datang dengan segala gunung masalah kami. Kami memilih untuk percaya bahwa Engkau lebih besar daripada gunung itu. Kami ucapkan dengan iman, gunung masalah dalam hidup kami, menyingkirlah dalam nama Yesus. Kami percaya doa kami tidak sia-sia. Terima kasih karena Engkau sudah memberi kemenangan. Hamba berdoa buat pendengar di mana saja mereka berada. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mata pencaharian mereka, berkati pendidikan mereka, berkati apa saja yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan. Dan hamba berdoa buat bangsa dan negara, Republik Indonesia, biarlah belas kasihan Tuhan terjadi atas bangsa ini, dan nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih banyak Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau renungan pagi hari ini memberkati Bapak Ibu semua, jangan lupa bagikan juga kepada orang lain, agar mereka juga diberkati dan dilawat oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.